Hello guys, welcome back to my podcast. Oke, Ad, kali ini apa yang akan kita bahas nih, Ad? Ya, kalau bisa sekarang seputar keuangan lah di saham. Oh mantap berarti. Berarti isu kita ini sudah isu global nih, elit global nih kalau soal saham nih, Ad. Tapi sahamnya itu diperuntukkan untuk kalangan menengah lah, jangan sampai Oh berarti kita membahas soal dunia saham tapi untuk kelas-kelas menengah ke bawah gitu. ya menengah lah gitu. Ya menengah ke bawah lah bisa. Sebenarnya kalau untuk mencoba sih ya, kita dengan gaji yang sebulan 1 juta itu kita bisa loh belajar saham gitu. Kalau manajemen keuangannya bagus lah, sudah memiliki mindset manajemen keuangan gitu. Sebelum mungkin ente bisa menjelaskan sebelum kita membahas saham, tahu gak artinya saham itu apa ya menurut ente? Saham menurut Tahu saham itu kayak kepemilikan, surat kepemilikan bahwa kita itu memiliki hak di perusahaan yang kita tanam sahamnya gitu bro. iya. Ya benar juga sih gitu. Ya benar itu artinya sih. Tapi kalau saya perjelas lagi bahwa saham itu sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan ya. Jadi sebuah bukti itu dalam bentuk lembaran kan ada. Kalau kita memiliki saham, kita akan memiliki bukti itu surat. Contohnya yang mudah itu seperti motor lah. Kalau ente beli motor kan pasti memiliki surat-surat ya kan. Nah itu saham itu istilah mudahnya itu seperti itu. Jadi kepemilikan surat berharga dalam sebuah perusahaan. Jadi, di surat itu dijelaskan bahwa kita memiliki lembaran saham lah. Kita bagian dari pemodal dalam sebuah perusahaan tersebut gitu. Walaupun kecil. Walaupun kecil. Ya ente tinggal dicoba saja sih, karena kan sekarang banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk belajar saham gitu. Terus itu kalau misalnya kan Iyat mau investasi saham, itu gimana sih caranya biar bisa investasi Bisa investasi ya. di saham ya? Hal pertama mungkin ya ente harus memiliki income gitu, pemasukan. Oh, income. Sebelum kita menanam sahamnya kita harus punya uang dulu gitu. Sebelum kita memiliki saham ya kita harus memiliki uang, dan jumlah uangnya relatif sih, tidak usah kita harus punya puluhan juta baru kita ingin belajar saham. Ya kita kan dengan gaji UMR pun sebenarnya bisa ya, asalkan kita bisa mengelola uang yang kita peroleh dari bekerja itu dengan sebaik mungkin lah, dibagi-bagi lah gitu untuk biaya kebutuhan sehari-hari, terus biaya tabungan sekolah atau masa depan, kemudian bayar cicilan, Oh, iya. kemudian nabung, dan itu untuk investasi saham gitu. Jadi harus ada catatannya. Nah itu yang pertama ya, kita harus memiliki income lah, pemasukan. Oh, iya. Dan yang kedua kita harus memiliki rekening RDN ya gitu. Oh iya. Iya rekening RDN itu nanti Oh, RDN ya. sebenarnya artinya nanti bisa aja dicari di Google rekening RDN lah. Oh, iya. Kalau saya jelaskan, saya tidak berkompeten menjelaskan hal tersebut gitu. Karena sama-sama ya kita itu kan coba pemain retail lah, bukan broker gitu. Iya. Ya hal kedua itu kita harus memiliki rekening RDN yang kita bisa buat sekarang. Kita dengan tidak usah kan bisa aja ke bank langsung ya. Iya, ke bank. Sekuritasnya kan bisa di bank, kita bisa ke BCA atau BRI
mandiri menyediakan sih, bisa juga membuat. Tapi kan sekarang ada aplikasi yang memudahkan kita ya. Contohnya Ajaib, terus Bibit ya. Oh, Kita di sana membuat sebuah akun, contohnya di Ajaib lah yang sering digunakan ya. Nanti di sana kita membuat akun, kemudian kita secara otomatis nanti akan memiliki sebuah RDN di sana. Nah, di sana nanti rekening RDN kita bisa diisi ya, di top up. Dan ente sebulan bisa top up ya berapapun lah. minimalnya Kalau berapa biasa? dengan 10.000 pun kita bisa top up loh kalau di Ajaib itu. Oh, bisa. Bisa top up. Namun kalau membeli sahamnya ada nggak itu yang saham slot 10.000? 10.000. Nggak ada gitu. Nanti ya minimal adalah 100.000 lah nanti kita kalau untuk saham. Nggak mungkin lah ada yang 10.000 kalau saham. Itu sih menurut Amal. Jadi yang pertama income kita harus punya dulu ya, pendapatan. Kemudian kedua kita memiliki RDN, dan yang ketiga kita pilih-pilih dulu sahamnya yang mana yang akan kita investasikan gitu, apa yang kita ikut investasi di sana gitu. Kita lihat dulu, oh kita mau menanam saham di mana gitu, harus tahu dulu ya perusahaan mana yang akan kita investasi sahamnya gitu, yang kita akan beli sahamnya gitu. Oh iya. Jadi nggak asal-asal gitu milih. Enggak lah, nanti gimana kalau pas kita beli langsung perusahaannya bangkrut gitu. Nah di sana kan nanti ada saham blue chip, terus saham yang banyak lah istilah-istilahnya, nanti bisa dicari sendiri di Google. Iya. Kalau yang yang paling aman itu kan pasti saham blue chip lah, seperti BCA, saham-saham yang harga per lotnya sudah mahal gitu. Oh. Kalau kita mau carinya sahamnya yang per lotnya murah aja, tapi secara fundamental perusahaannya kuat gitu. Dan dalam mencari saham itu, mencari perusahaan yang bagus itu untuk kita beli sahamnya, biasanya ada dua analisa yang harus kita lakukan ya. Pertama analisa fundamental, kedua analisa teknikal biasanya. Kalau para bandar-bandar itu biasanya. Oh, fundamental itu gimana sih caranya? Kalau fundamental kan kita analisa perusahaan itu uang kasnya berapa sih, keuangannya gimana gitu. Terus apakah perusahaan ini kantornya gede atau gimana, itu mah dalemannya lah. Istilahnya dalaman perusahaan itu seperti apa gitu. Kalau BCA kan uang kasnya berapa, terus piutangnya berapa, terus profit per tahunnya berapa, terus apakah di perusahaan itu setiap tahunnya bagi dividen tidak gitu. Kan ada perusahaan yang nggak bagi-bagi dividen, itu kan harus dipertanyakan juga. Tapi nggak tahu sih kalau itu ada yang bagi dividen, biasanya ada yang enggak gitu. Kalaupun nggak setahun sekali, 3 tahun sekali biasanya ada. Yang penting itu kita tahu dulu fundamental perusahaannya itu seperti apa gitu. Seperti kita mau nanam saham di sektor perbankan, sepertinya BCA lah yang blue chip ya. Ya kita harus tahu dulu, walaupun blue chip kan harus dicek dulu dokumen perusahaannya, apakah piutangnya besar atau tidak, terus kasnya lancar atau tidak gitu, terus lain sebagainya. Kemudian yang kedua teknikal ya. Oh iya, teknikal. Kalau teknikal ini sebenarnya tidak semua orang bisa sih, karena ini kan analisa chart Chart pattern. Chart pattern lah, yang kayak grafik gitu, yang hijau-hijau, merah-merah gitu. Jadi si traffic lah itu, grafik di namanya itu deh. Iya chart itu ya. Chart. Ya si itunya, apakah si chartnya dalam tahun kemarin itu pernah tinggi atau pernah turun gitu.
teknikal itu. Jadi kita melihat ke belakang gitu si sahamnya apakah pernah naik atau istilahnya to the moon, pernah to the moon tidak sih tahun kemarin, ataukah pernah ke bawah gitu. Jadi harus dicek dulu, dan tidak semua orang gitu ya bisa melakukan teknikal gitu, dan tapi semua orang bisa mempelajarinya. Dan sekarang sangat mudah sih, tinggal kita mengakses Google aja sih. Di YouTube juga banyak pelajaran cara membaca pergerakan saham melalui analisa teknikal. Itu nanti ada teknik Fibonacci, kan banyak lah kayak gitu. Iya. Dan saya juga tidak mengerti sebenarnya itu. Kalau teknikal itu biasanya untuk trading. Iya, bisa itu. Kalau para trader pasti sudah paham. Ya gitu, tinggal teknikal dan fundamental. Kalau sudah kita melakukan analisa tadi dua itu, ya tinggal kita niatkan diri untuk membeli saham sebuah perusahaan gitu. Gitu sih, sangat mudah sebenarnya, tidak ada yang sulit di dua ini, apalagi sekarang ada Google. Masalahnya kan Yat kan pegawai karyawan lah, jadi gajinya terbatas lah di bawah 3 juta. Jadi bingung itu gimana cara mengaturnya gitu. Nah itu ada sebenarnya, pertanyaan itu bisa dijawab dengan dengan mudah dan oleh diri sendiri sebenarnya yang bisa menjawab hal tersebut gitu. Karena yang tahu kebutuhan akan hidup Iyat ya diri sendiri gitu, Iyat sendiri gitu ya. Sebenarnya tinggal kita niatkan aja, kita sebulan misalnya ini ya, ente penghasilan sebenarnya 2 juta lah gitu, katakan 2 juta kotornya. Kemudian kita tinggal menggunakan aja sih, ada sih sebenarnya teknik-teknik kita dalam membagi manage keuangan yang kita peroleh gitu. Misalkan dari 2 juta itu 40%-nya untuk memenuhi untuk biaya hidup lah, kebutuhan hidup, makan, lain dan sebagainya gitu, 40% ya gitu. Kemudian jika ente punya cicilannya, taruhlah 20% buat cicilan gitu. Kemudian 20%-nya lagi ente mungkin untuk nanti tabungan masa depan lah, bisa 20% untuk sekolah anak atau gimana nanti kalau sudah berkeluarga lah bisa. Kemudian bisa nanti 10%-nya untuk entertainment lah, hiburan. Kan harus ada itu hiburan biar kita tidak stres itu. Iya benar. Nah itu bisa nanti 10%-nya lagi buat investasi di saham gitu. Itu udah 100% nggak sih tadi? Jadi 40 buat biaya hidup, terus 20 cicilan kalau ada utang piutang gitu. Ya pasti itu mah ada lah. Namanya juga hidup. Terus 20 lagi untuk masa depan lah, tabungan masa depan, biaya darurat lah bisa disebutnya. Darurat. Terus 80 itu ya, 80%. 80. Nah, terus 10% lagi untuk entertainment tadi, dan 10% lagi untuk saham, bisa itu ya. Tinggal kita prakatkan lah, mau cek bahasa Sunda mah. 10% itu tuh di setiap bulan harus segera disetorkan ke tadi rekening RDN itu, supaya kita langsung bisa membeli sahamnya. Gitu. Ya misalkan dalam sebulan kita 200.000 lah untuk saham gitu. Ya gitu harus rutin terus. Setiap bulan ada kan saham yang 200.000 apa biasa Telkom apa ya? 200.000. Telkom berapa sekarang Telkom? 400 kayak. Yang 200.000 kalau perbankan bisa lah, BJB biasanya. BJB ya. Ya bisa itulah, bisa kita coba nanam saham di BJB misalnya, karena kan kita orang Subang, Jawa Barat ya, Bang BJB gitu. Bisa nanti setiap bulan itu kita 200 store ke RDN-nya. Nanti setelah masuk
Ya kita beli saham BJB itu Oh iya. rutin satu lot sebulan gitu. Kan satu lotnya sekitar 100 berapa gitu kalau BJB. Ya tinggal belilah sebulan itu harus dipraketkan satu lot. Nanti setahun kemudian 12 lot ya ente sudah punya saham di BJB 12 lot itu. Itu kan kalau satu lot itu 100 lembar saham, berarti kalau 12 lot tinggal dikali aja, berarti ente memiliki 100 12.000 berarti 12. apa 1000 100 lembar saham dikali 1200 10. 1200 Oh 1.200. 1200 lembar. Tuh ente sudah memiliki 1.200 lembar. Jadi jika ada orang yang bertanya, ya ente di BJB sebagai apa? Ya saya sebagai pemilik kan. Itu jadi kita itu walaupun punya satu lot, ya kita sebagai pemilik perusahaan tersebut gitu. Walaupun ente beli saham BCA atau BJB satu lot, ya itu kita Serasa kita miliknya gitu. Kalau nanti apa masuk ke banknya, awas ini pemilik saham deh. Itu sih sangat mudah sekarang ya, dengan gaji UMR pun kita bisa membeli sebuah saham dari sebuah perusahaan gitu. Gimana ya, ada lagi? Biasanya kalau investasi saham itu berapa lama sih? Ya kita mah kan seberapa lama atau tidaknya itu tergantung dari kita sih ya. Tujuan kita saham itu apa sebenarnya gitu. Kita harus punya dulu tujuannya. Apakah kita tujuannya benar atau tidak gitu. Apakah kita misalkan sebutlah ingin investasi di dunia saham selama 10 tahun gitu. Ya terus aja kita 10 tahun. Walaupun kata orang itu di sell pas 5 tahun kemudian karena naik itu saham BJB sudah terus sebulan satu lot terus rutin. Pas 5 tahun saham BJB itu 2 kali lipat. Terus ada yang orang jual gitu. Pasti kita akan jual kan kalau kita tujuannya tadi ingin profit dari saham gitu. Itu yang pertama ya, tujuan pertama kita kan tentunya ingin profit, pasti dijual itu di pertengahan, walaupun kita targetnya 10 tahun kita ingin nanti di hold aja BJB-nya 10 tahun kemudian kita jual gitu. Tapi di perjalanan pas 5 tahun sahamnya sudah naik 100%, ya kita jual aja sebenarnya gitu. Kalau tujuannya tadi ingin profit gitu, walaupun selama 5 tahun kita punya tidak cukup besar karena kita tadi cuma 200.000 lah sebulan gitu. Kita jual aja kalau tujuannya profit gitu. Kemudian ada yang kedua yaitu kita belajar memanage keuangan aja sih. Karena tujuannya kan saham itu ada kedua, satu kita ingin profit, kedua kita ingin belajar manajemen keuangan kita dengan tujuan akhirnya yaitu disebutnya money freedom lah, disebutnya kebebasan finansial freedom. Nah, itu ada dua itu sebenarnya, ente yang mana gitu. Apakah ente investasi saham itu untuk profit ataukah tadi ya ente ingin disebutnya freedom finansial gitu. Bebas finansial. Bebas finansial. Kalau menurut Ama sih, kalau kita yang masih kecil penghasilannya gitu, karena kan di saham itu ya gitu
kita itu akan mendapatkan profit besar jika kita melakukan investasi besar gitu. Kalau kita masih kecil mah ya, kita dibandingkan ya, ente gitu, ente kan nanam saham 200.000 per bulan. Kemudian bulan selanjutnya saham itu sudah ada kenaikan 20% gitu. Secara otomatis kan 200 itu jadi berapa? Jadi 40.000 berarti. Jadi uang ente di bulan selanjutnya adalah 240.000. Kemudian Erick Thohir lah istilahnya melakukan hal yang sama gitu ya. Beliau menginvestasi beli sahamnya 1 miliar gitu. Dengan saham yang dibelinya sama dengan ente gitu. Naiknya profitnya sama 20%. Apa yang terjadi gitu? Untungnya beda. Ya untungnya beda itu sih. Jadi kita itu cuma main nominal sih kalau di saham. Maka dari itu menurut kalau kita yang masih kecil income-nya gitu, pendapatannya masih kecil ya kita harus belajar aja dulu sih pola sistem. Nanti kan kita seiringnya berjalan waktu kan, kalau suatu saat penghasilan kita sudah miliaran ya kita tinggal enaknya gitu ya. Jadi sudah tahu kan dari belajar saham itu kan sebulan 2 bulan ya kita belajar tadi itu ya analisa fundamental perusahaannya, ya kita belajar baca-baca perusahaan gimana dalaman perusahaan itu sebagai gimana gitu. Kemudian kalau ente belajar tahunan gitu kan nanti bisa analisa itu teknikal. Si saham itu tahun kemarin trafficnya gimana gitu. Patternnya gimana, apakah naik turun atau pernah naik beberapa kali lipat. Ya kan nanti di tahun berikutnya ente sudah paham, oh ini tahun kemarin gini nih, tahun sekarang pasti tidak jauh beda gitu. Gitu sebenarnya. Jadi untuk yang masih pendapatan masih kecil, menurut sarankan belajar aja dulu gitu. Jangan dulu orientasinya kepada profit. Kalaupun kepada profit ya pasti kita kecil sih. Kita kalau sahamnya sebulan cuma 200.000, setahun itu kan cuma 2.400.000 gitu. Iya. Kalaupun di 2.400.000 itu ada kenaikan 10% minimalnya, itu kan cuma 25.000 sudah 200. Itu kan kecil gitu. Kalaupun kita di sell pas naik 10% misalnya, ya kecil kan, cuma 200.000 profitnya setahun. Makanya menurut gitu ente mah jangan tertuju pada profit tuh, yang penting kita mempelajari sistem. Mempelajari sistem sambil menaikkan income. Itu sampai menaikkan income lebih banyak lagi gitu. Jadi gitu ya, jadi kalau sampai kita profit itu tujuannya. Dan menurut saham itu tidak akan membuat kita kaya kalau kita pendapatannya kecil sih. Dan yang akan membuat kaya penghasilan kita dalam bekerja ya, bukan saham. Ada orang yang ngomong kan di medsos atau di mana, investasi saham, ayo ikut-ikutan nanti akan kaya raya. Yang akan membuat kaya ya kita hasil dari bekerja kita sih. Kalau saham itu kita belajar bagaimana caranya memanajemen keuangan gitu. Kita persiapkan dulu sebelum kita kaya nanti dari hasil bekerja itu, manajemennya gimana sih supaya kita bisa mempertahankan kekayaan kita gitu ya. Jangan sampai pas kita kaya kita salah investasi gitu karena kita belum tahu ilmunya gitu. Setelah kita tahu kan pas kita nanti kaya, kita sudah tahu ilmu saham ya, kita tinggal di sana, di situ ya kita bisa mempertahankan kekayaan kita gitu. Itu caranya. Jadi belajar saham itu adalah belajar jangka panjang sih ke depan, bagaimana supaya kita di masa depan itu terbebas dari finansial gitu, disebutnya freedom finansial. Financial freedom bahasa Inggris lah, tinggal arti aja.
gitu kan bebas finansial enak kan, bisa pensiun di usia, kalau ente di usia 40 sudah penghasilan miliaran kan enak, bisa investasi dan bisa cepat pensiun gitu.